Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh santri virtual dimanapun Anda berada, marilah kita melanjutkan pengajian fikih rutinitas pada malam hari ini. Liridho'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wali karomati awliya illah wali ma'unati ulama illah wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab wa muassisi hadzal ma'had waliman akhadha ilmahu syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana fasal sewiji ngibarate fasal man utawi sapane wong iku intaklodo lamun rusak apa wudu'uhu wudune man ya haruma mongko haram ngalaihi ing atase man apa arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Fasal menerangkan tentang seseorang yang batal wudunya, yang mana pada episode yang lalu bahwasanya hadas itu ada dua. Yang pertama hadas kecil bisa dihilangkan dengan berwudu. Yang kedua hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi. Di sini akan menerangkan tentang orang yang rusak atau batal wudunya. Orang yang batal atau rusak wudunya, maka baginya haram melakukan 4 perkara. Yang pertama as-sholatu, haram melakukan sholat. Entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, sholat jenazah, karena ada hadis la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Gusti Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang mana seseorang tersebut berhadas sehingga orang tersebut menghilangkan hadasnya dengan berwudu. Juga haram melakukan ibadah yang semakna dengan sholat seperti khutbah Jumat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Mengecualikan orang yang sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil waktu adalah sholatnya seseorang yang tidak menemukan 2 alat sesuci, yaitu air dan debu. Apabila seseorang tidak menemukan air atau debu, baginya tetap wajib melakukan sholat dengan sholat lihurmatil wakti. Akan tetapi baginya setelah menemukan 2 alat sesuci tersebut, entah itu menemukan air atau menemukan debu, baginya tetap wajib mengkodoni. Yang kedua wat-tawafu, haram melakukan tawaf, entah itu tawaf fardu ataupun tawaf sunnah seperti tawaf qudum. Karena apa? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, at-tawafu bimanzilatis sholat. Tawaf itu menduduki makamnya sholat. Yang ketiga wamasul mushafi, haram memegang mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran yang terdapat ayat-ayat suci Al-Quran. Sama halnya ayat-ayat suci Al-Quran tersebut ditulis di dalam papan atau kulit
atau yang sekarang kita kenal dengan Al-Quran, ditulis di dalam kertas, mengecualikan jimat. Jimat itu sesuatu yang ada rajah atau tulisan Al-Quran, tetapi tidak seluruh atau sebagian saja yang tertulis di dalam jimat yang mana digunakan untuk tabarruk, ngalap berkah. Apabila ayat suci Al-Quran tertulis di dalam jimat atau wadah kecil biasa diletakkan di kepala atau di ikat pinggang, itu tidak haram apabila kita menggunakan atau memegang jimat tersebut. Karena tulisan-tulisan yang terdapat di dalam jimat itu tidak dihukumi mushaf. Dan juga diharamkan memegang tempat mushaf atau kantong mushaf, peti mushaf, tas yang mana di dalamnya terdapat mushaf atau sampul mushaf juga haram dipegang karena semakna dengan mushaf. Dan juga haram memegang hiasan kaligrafi yang tertulis ayat-ayat suci Al-Quran yang mana hiasan tersebut dengan tujuan untuk lidarosah. Yang terakhir, wahamluhu, haram membawa mushaf. Yang terakhir haram membawa mushaf, kecuali mushaf tersebut digunakan untuk berdagang atau terdapat kitab-kitab lain selain Al-Quran, dan dalam pembawaan kitab tersebut dengan tujuan tidak membawa Al-Quran, maka hukumnya tidak haram. Menurut Imam Asy-Syibramili, bahwasanya membawa Al-Quran tanpa berwudu itu termasuk dosa kecil. Berbeda melakukan sholat, tawaf tanpa wudu itu termasuk dosa besar. Wayah rumulan haram ngalal junubi ing atase wong kang junub apa sitatu asya'a nenem pira-pira perkara. Orang yang junub haram melakukan 6 perkara. Orang yang junub itu bisa diartikan hadas sedang. Makanya dalam pengharaman pun lebih banyak daripada orang yang batal wudunya. Dirupane 6 as-sholatu suwiji haram sholat. Yang pertama haram melakukan sholat sama seperti keterangan yang di atas, entah itu sholat sunnah atau sholat fardu. Wa tawafulan haram tawaf, begitu juga tawaf, entah itu tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Wa masul mushafilan demek mushaf, memegang mushaf, memegang Al-Quran. Wa hamluhulan gowo mushaf, membawa mushaf juga tidak diperbolehkan bagi orang yang junub. Dengan tambahan walu besulan meneng fil masjidi ing dalam masjid. Orang yang junub haram beriktikaf atau mendiamkan diri di dalam masjid, kecuali orang tersebut masuk ke dalam masjid hanya lewat, tapi tidak sampai berdiam diri, itu tidak haram. Di dalam syarah disebutkan wa amat turaddidu fa innahu haramun kal muksi. Orang junub yang mider-mider itu wirawiri atau berkeliling di dalam masjid itu juga diharamkan, sama hukumnya seperti berdiam diri di dalam masjid. Karena ada
dawuh di dalam Al-Qur'an, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa ngabiri sabilin hatta taghtasilu ay la taqrabu mautingas sholati hala kaunikum sukara. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Bagi orang yang junub juga tidak diperbolehkan atau haram membaca Al-Qur'an. Sama halnya isyarah, membaca Al-Qur'an dengan isyarah hukumnya sama saja. Isyarah bagi orang yang bisu, seperti yang kita lihat di televisi, biasanya di berita-berita itu kan ada orang yang menjelaskan dengan isyarah. Membaca Al-Qur'an dengan isyarah walaupun tidak keluar lafadz, akan tetapi isyarah tersebut itu memahami, maka hukumnya sama saja dengan orang yang membaca Al-Qur'an. Dalam artian tidak diperbolehkan atau haram bagi orang yang junub. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.